Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu. Boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah sholat duha, fadilah sholat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sadaqah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang, ada sesuatu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu, manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar, kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah, karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin, tidak bisa disinkronkan, tidak mungkin. Harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang merasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan. Apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa. Antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik. Nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa? Kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam, 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Qala Allah, qala Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid tuh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Memang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka.